5 ahli surga meluncurkan jurus terkuat ke lembah untuk memaksa Dewa Iblis Agung Songpi keluar. Amukan energi Songpi mengguncang lembah, hingga batu runtuh dan tanah terbelah. 5 ahli surga terpental, muntah darah, dan jatuh tumbang. Sementara itu Songpi kehabisan energi, tubuhnya hancur perlahan, namun ia masih sempat mengejek Raja Iblis Dutian sebelum kembali ke dunianya. Ternyata Luo Sanpo dan yang lain masih hidup. Hulinger segera membantu Qin Mu bangkit lalu mengangkat Dutian yang tertimpa batu, dan melemparkannya ke punggung Qilin. Mereka memasukkan 3 altar ke dalam karung dan memerintahkan naga Qilin untuk segera melarikan diri. Di belakang mereka, Qin Yu mencoba menyerang dengan petir, tetapi luka parah membuat serangannya meleset dan hanya melubangi gunung. Qin Mu menyadari bahwa para kultivator alam makhluk surgawi masih sangat berbahaya. Luensi dan yang lain ketakutan karena mereka hampir saja dihancurkan oleh kekuatan Songpi. Tawi Kuye yang terluka parah hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu kekuatan hidupnya telah hancur dan tidak mungkin lagi mengalahkan iblis itu. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada para Tawis agar mengeksekusi pemimpin sekte iblis surgawi, yaitu Qin Mu, karena ia ingin melihat ketua iblis itu mati. Setelah berkata demikian, Tawi Kuye pun menghembuskan napas terakhirnya. Semua orang berduka, dan Luensi bersumpah akan membalas dendam. Meski terluka, para ahli surga menelan pil spiritual dan terus mengejar Qin Mu. Di sisi lain, Qin Mu mencoba memanggil Dewa Iblis kedua, tetapi gagal karena rune pemanggilan salah ketika naga Qilin berlari terlalu cepat. Dutian hanya mengalami sedikit perubahan, dan Qin Mu menyembuhkan kakinya yang pincang dengan energi vital burung merah. Dari kejauhan mereka sudah mendekati wilayah Dasu, tetapi gerbang perairan rahasia tidak dapat dilewati. Qin Mu akhirnya memilih rute penyelundupan sekte iblis surgawi melalui. Saat malam tiba, Qin Mu melihat sebuah desa tiba-tiba muncul di tengah pegunungan yang sunyi. Dutian langsung curiga itu adalah jebakan, karena sebelumnya tidak ada desa sejauh ribuan mil di tempat itu. Namun Qin Mu tetap masuk dengan hati-hati. Seorang sesepuh keluar membawa lampu minyak dan langsung mengenali Qin Mu sebagai pemimpin sekte iblis surgawi. Ia bahkan menawarkan banyak kamar kosong untuk mereka. Sikap ramah itu justru membuat mereka semakin curiga. Ketika Qin Mu menanyakan jumlah penduduk desa, sesepuh itu berkata bahwa hanya ada dirinya dan seekor anjing, sementara warga lain akan segera kembali untuk merayakan sebuah perayaan. Qin Mu pura-pura menerima tawaran menginap. Namun begitu mereka masuk ke dalam kamar, ia memerintahkan semua orang untuk diam dan menutup mata. Di saat itulah Qin Mu mengeluarkan lukisan kepala desa yang menyimpan kekuatan misterius. Dengan teknik rahasia dari lukisan tersebut, ia melepaskan serangan mematikan yang langsung membantai semua ahli surgawi yang sedang mengejar mereka secara diam-diam di desa itu. Dalam sekejap, ancaman para pengejar pun lenyap di tengah malam yang sunyi.